Perkenalkan, nama saya Gede Puja Mesa, NIM 22130111025 dari kelompok Rhino Biologi Murni, dan berikut adalah rekan saya. Perkenalkan, nama saya Idewo Gede Angga Krisna Jepka Putra dengan NIM 221309132. Dan di sini ada. Perkenalkan, nama saya Gede Parna dengan NIM 22130911024 dan rekan saya. Dan saya Yuan Dilon dengan NIM 22130911036 yang akan mempraktikkan metabolisme mikroba terutama pada bakteri isolat. Mari kita ke praktikum. Baik, jadi pada praktikum kali ini kami akan menguji bukti adanya metabolisme pada mikroba. Nah, praktikum ini bertujuan untuk mengidentifikasi reaksi hidrolisa karbohidrat, lemak, dan uji aktivitas enzim katalase pada mikroba. Dengan mengetahui reaksi dari pengujian, kita dapat mengetahui karakteristik mikroba untuk diidentifikasi. Sebelum menguji metabolisme mikroba, kita harus mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama alat, yaitu ada cawan Petri, jarum OC, api Bunsen, kaca preparat, pipet tetes, Erlenmeyer, dan hot plate. Yang kedua ada bahan yang terdiri dari biakan murni mikroba yang akan diuji, nutrien agar plus lipida atau olive oil dan minyak zaitun, starch soluble plus agar tawar, larutan lugol, larutan H2O2 atau hidrogen peroksida 3%, dan neutral red. Khusus untuk neutral red, kita saat ini belum memiliki, jadi tidak akan digunakan untuk saat ini. Setelah mempersiapkan alat dan bahan, kita akan mempersiapkan media yang akan kita gunakan. Untuk mempersiapkan uji hidrolisis pati dan hidrolisis lipida, maka diperlukan media berisi sampel isolat bakteri yang tepat untuk masing-masing pengujian. Pengujian hidrolisis pati menggunakan medium starch agar dengan campuran starch soluble dan plain agar. Pembuatan medium starch agar dengan takaran 1 gram starch soluble dan 1 gram agar plain ke dalam aqueous steril sebanyak 100 ml. Campurkan dan aduk hingga homogen di atas hot plate. Setelah homogen, tutup dengan kapas dan aluminium foil, lalu masukkan ke dalam autoclave. Sedangkan pengujian hidrolisis lipida menggunakan nutrien agar dan 1 ml olive oil. Pembuatan media dilakukan dengan cara menakar nutrien agar sebanyak 2 gram dan 1 ml olive oil. Aduk dan homogenkan di atas hot plate. Setelah homogen, tutup dengan kapas dan aluminium foil, lalu masukkan ke dalam autoclave bersamaan dengan cawan Petri, jarum OC yang sudah dibungkus dengan kertas. Setelah semua disterilkan di autoclave, tuangkan masing-masing media ke dalam cawan Petri. 2 Petri media starch agar, 1 media Na berlipida, lalu tunggu padat. Setelah padat, inokulasikan isolat bakteri ke masing-masing media. Setelah diinokulasikan, inkubasikan pada suhu sekitar 22 derajat sampai 37 derajat Celcius dengan dibungkus koran pada inkubator selama 1 kali 24 jam. Setelah melalui tahap inkubasi, lakukan uji hidrolisa pati dengan menuangkan larutan lugol. Hasil positif akan terbentuk daerah bening, sedangkan hasil negatif tidak menghasilkan daerah bening sehingga berwarna biru tua. Untuk hasil isolat kita bisa dilihat sendiri hanya berwarna biru tua yang menandakan mikroba ini tidak mampu melakukan hidrolisis pati. Lalu tahap uji hidrolisis lipida dilakukan dengan cara yang sama, namun menuangkan indikator neutral red. Namun karena tidak terdapat neutral red, maka tidak dapat mengidentifikasi apakah mikroba ini dapat menghidrolisis lipida. Tapi fun fact, hasil positif akan menghasilkan zona lipase di sekitar koloni berwarna terang. Nah, dan yang terakhir adalah uji keberadaan enzim katalase. Uji ini dilakukan dengan cara yang cukup mudah, yaitu dengan cara mengambil larutan H2O2 atau hydrogen peroxide dengan pipet tetes yang dituangkan di kaca preparat. Setelah itu, ambil isolat bakteri murni dengan jarum OC, lalu aduk perlahan pada kaca preparat berisi hidrogen peroxide. Lalu, amati perubahan pada cairan hidrogen peroxide.
Apabila terdapat gelembung, maka hasil uji katalase adalah positif. Sedangkan jika tidak terdapat gelembung, maka hasilnya adalah negatif. Dapat dilihat bahwa hasil uji katalase pada isolat bakteri ini adalah positif, yang menandakan bahwa bakteri ini menghasilkan enzim katalase. Gelembung tersebut adalah hasil dari enzim katalase yang memecah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Nah, dapat disimpulkan dari praktikum ini yaitu isolat murni bakteri ini memiliki enzim katalase yang dapat menghidrolisis hidrogen peroksida menjadi oksigen dan air, namun tidak memiliki enzim amilase yang dapat menghidrolisis pati. Dan bakteri ini tidak dapat diketahui apakah bakteri ini menghasilkan enzim lipase yang dapat menghidrolisis lipid atau tidak. Demikian praktikum dari kami mengenai metabolisme mikroba. Kami harap dapat berguna bagi teman-teman yang menonton video ini. See ya on the next opportunity. Bye-bye.